Daripada untuk dibudidaya lebih baik dijual pada saat benihnya karena lebih mahal harganya. Nah di situ membuat kami itu kalah sebenarnya dengan harga. Hal menjadi penyelundup. iya, saya tidak mau. Semenjak dia ini dibuka ini. Oh jadi dibuka keranti ekspor itu bukan berarti menghilangkan penyelundup, makin banyak. Udah berapa bulan kosong? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ini benih nggak ada? Nggak ada, benih nggak ada. Ini pun sama, kosong juga. Yang sebelah ini. Itu ya kosong ya. Maksudnya ini kita butuh 20.000 benur. Apa? Kita butuh 20.000 benur lobster untuk budidaya. Ini kosong masih. Waring pun di rumah kan banyak juga. Waring. Ya untuk jadi sini tempat kita stok bibit. Ya, yang hidup itu malah kerang yang hidup. Nama saya Abdullah, saya dari Telongelong, Desa Jeruwaru, Kecamatan Jeruwaru, Lombok Timur. Ya beginilah keadaan untuk saat ini tempat kami di lokasi budidaya atau sentra budidaya lobster di Teluk Jukung. Waktu itu di keramba ini, keramba saya sendiri, waktu itu Pak Edi datang ke tempat ini menyaksikan secara langsung budidaya lobster yang ada di tempat kami. Pak Edi di sini kemarin beliau. Di sini. Di sini waktu itu. Apa Iya. yang dia ungkapin saat berkunjung ke sini? Waktu itu ya ada harapan untuk kita untuk budidaya kan. Soalnya di darat statementnya beliau, buat apa kita ekspor benur kalau memang sudah bisa budidaya. Niat saya begitu jadi menteri, Permen 56 ini memang niatannya untuk dievaluasi. Langkahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam di masyarakat yang takut untuk diungkapkan.
Ada muncul di berita saya mau mengekspor benih lobster. Mengekspor benih lobster itu hanya istilah, ada masukan. Salah satunya ekspor benihnya. Kalau memang tidak ada yang budidaya, ternyata ada, kenapa diekspor? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu mau membudidayakan, kita kasih jalan. Kalau perlu seluruhnya yang tadi 11 juta dibudidaya saja, dibesarkan sendiri. Pak, komen Pak. Iya, sebentar. Yang pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih teman-teman. Kosong juga itu. Sekarang ini ada info yang kita dengarkan di stop sementara. Sepatutnya 3 hari setelah di stop sementara itu biasanya lah kan bibit itu akan banyak dibawa ke sini, dijual ke tempat kita. Tapi kenyataannya yang sekarang malah tidak ada. Bibit pun kita tanya di lokasi penangkapan di teman-teman pengepul itu, dia bilang harganya 6 sampai 7 ribu. Untuk saat ini tidak ada langsung penurunan. Dan karena bibit tidak ada masuk, ya asumsi kita kemungkinan ilegal ini masih jalan sampai sekarang. Jadi bibit susah. Iya, jadi bibit susah. Tadi banyak lubang-lubang yang kosong ya? Iya, betul. Ini kan terangkat jaringnya juga ini gara-gara nggak ada bibitnya, nggak ada. Sudah berapa lama ini lubang-lubang keramba jaring apung ya? Ini ya, keramba jaring apung ya ini? Iya, yang kosong maksudnya. Yang kosong berapa? Dari semenjak panen. Semenjak panen ini kan aturan belum keluar. Panen sebenarnya. itu kapan? Agustus. Ada banyak ya lubang-lubang yang kosong tadi ya? Banyak. Ini kan jaring-jaring ini kan terangkat, ini kosong ini. Ini bisa dilihat ini di belakang ini semua kosong. Nggak ada bibit. Nggak ada bibit. Sama sekali. Ada sih ada, tapi nggak terlalu banyak lah. Dan harga pun masih terlalu tinggi untuk kita budidaya.
di sini. Itu, Pak. Oh, lebih banyak mas. Ini udah barangnya. Kosong boknya. Nah, ini buat, ini udah gede ya, buat budidaya ya. Nah, ini masih bening nih. Ya. Murid cukup. Kalau sudah begini, masuk budidaya sudah dia. Ini Nah, masih udah gede ya. budidaya sudah dia. Nah, sampai roboh gitu, tumpahnya. Ini singkong yang beningnya ada berapa sekarang? Udah dikit ya? Harus nunggu seminggu lagi kali ya? Banyak, hah? Apanya? Harus nunggu seminggu lagi kali ya? Baru banyak. Nggak tentu mas. Kalau air ini, kalau masih suhu air itu panas, nggak mau dia. Begini sih kan? Apa ya? Sedih kan? Iya kan? Banyak orang-orang yang mukanya doang malaikat. Kamu udah mimpi? Setelah ada permen KP yang masalah BL ini dibuka keran seluas-luasnya, jadi kita sebagai pembudidaya tuh agak merasa sakit. Lebih-lebih masalah BL-nya apa namanya bibitnya ini, bibit budidaya ini, karena cenderung lebih mahal untuk BL-nya daripada untuk dibudidaya lebih baik dijual pada saat beningnya karena lebih mahal harganya. Nah di situ membuat kami itu kalah sebenarnya dengan harga. Itulah yang membuat Hal- Bapak menjadi penyelundup. Iya, saya Sejak tidak kapan mau. Bapak jadi penyelundup? Semenjak dia ini Dibuka. dibuka ini, Oh jadi dibuka keran ekspor itu bukan berarti menghilangkan penyelundup ya? Makin banyak. makin banyak. Nah, di situ Pak, Bapak menyelundupin BL itu kemana? saya kirim ke Lombok ini Pak. Lombok? Iya, karena di Lombok ini strategis sekali dia Pak, untuk pengiriman ke Jakarta atau ke pokoknya sentral dia di Lombok ini Pak. Strategis sekali dia itu. Belinya di petani, saya kirim ke bos, dan kadang-kadang juga bos itu kita tidak pernah tahu dia bagaimana rupanya bos itu. Yang penting saya punya barang, videokan, tanggalnya, oke deal, uang masuk, barang terkirim. Dengan catatan risikonya kita tanggung sama-sama meskipun tidak ada SKIB atau semua-muanya di situ Pak. Bapak biasanya lewat jalur mana? Darat. Dikemasnya gimana? Dikemasnya ya seperti gimana ya saya mau ceritakan itu. Pokoknya tahulah kayak gimana kita tuh untuk memaking itu, packing BL kayak gimana. Dan kita juga main sampai puluhan juta, 20-an juta itu kan tidak pakai tenaga besar itu. Cuma hanya sekedar packing sedikit-sedikit itu enaknya BL. Harganya? Harganya juga lumayan kan, dalam 1 kilo kantong gula itu kan bisa mencetak uang 1 juta di situ Pak. Sekarang kan ekspor ditutup nih. Iya, Ya kan nggak ada ekspor nih karena ada kasus Menteri Edi kemarin kan. iya. Penyelundupan masih jalan? Insya Allah masih, Masih kirim Bapak? masih.
Bekasi, tetapi lahir SKB-nya di Lombok, seperti itu. Atau dari Sumbawa, barang dari Sumbawa, lahir SKB-nya di Lombok, gitu. Permainan ininya sih yang membuat rugi di situ sebetulnya, rugi terbesarnya ya. Karena di SKB ini salah satu ini ya, apa namanya, persyaratan ya, persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang ini ke luar negeri, ekspor. Jadi di SKB itu juga ketahuan berapa jumlah barang ini semua yang akan diekspor oleh perusahaan tertentu. Nah, permainannya di sana ada perusahaan di SKB-nya itu misalkan ada 10.000 ekor SKB, tertulis di SKB dari kelompok ini saja, gitu. Tetapi kenyataannya yang mereka kirim itu lebih, misalkan 25.000. Jadi 15.000-nya itu gelap. Gelap. Pengepul ini kemudian memberi uang rokok, gitu. Kata mereka, oh, kenapa sih ngasih duit, gitu. Ini uang rokok buat mereka, gitu. Kemana itu? Kisarannya ke pembuat SKB. SKB ada di mana? Di kabupaten. Dinas. Ya, di dinas. Dinas Kelautan Dinas Perikanan. Kelautan. Itu mereka paling cuma 250.000 per kelompok katanya. Per SKB. Per SKB. Ya. Kalau katanya ada pungutan per SKB sekitar 250.000 itu benar? Saya pikir tidak ada yang seperti itu ya. Ada ya? Uang rokok mungkin? Mungkin juga kalau uang rokok orang dia misalnya kan begini, dia ke lapangan jauh mungkin sampai di situ, nah ini untuk beli rokok kan mungkin bisa-bisa saja seperti itu, tetapi tidak semuanya. Tapi Bapak pernah mendengar kayak gitu, uang rokok itu ada? Saya pernah dengar dikasih uang rokok, saya bilang kalau kamu dikasih ya ambil sih, tetapi jangan sampai kamu minta, saya bilang gitu. Penelusuran kasus-kasus korupsi itu bukan hanya di nasional, tapi juga harus merangsek ke bawah. Karena apapun itu, sekecil apapun ruangnya, korupsi adalah korupsi. Terlepas itu yang tertangkap menteri, kalau kemudian yang di bawahnya saja melakukan pungutan liar, itu harusnya negara bergerak. Karena kita tidak bisa melihat besar kecilnya, ini soal kerugian negara. Ini soal pandangan kita melihat bagaimana bahtera KKP ini ya, bahtera kelautan dan perikanan ini mau dibawa kalau kemudian praktik-praktik kecil itu saja dibiarkan. Sebenarnya yang paling dasar untuk ngurusin lobster itu adalah soal political will-nya negara. Negara ini mau gimana gitu ya. Karena kalau kemudian narasi yang dibangun sedari awal itu adalah soal bagaimana menghentikan penyelundupan, terbukti dengan keluarnya Permen 12 ini juga tidak menghentikan gitu ya. Malah dua praktik baik itu penyelundupan maupun ekspor ya yang dinilai semi ilegal gitu ya, karena banyak praktik korupsi terjadi di situ, itu ternyata saling berjalan seiringan tuh, bahkan sangat akrab gitu ya. Ini yang kemudian tidak dilihat oleh banyak orang. Kalau kemudian negara tidak yakin menjalankan permen ini dan kemudian menjadi peluang korupsi baru, cabut saja gitu. Kita bisa bikin permen yang baru dengan mekanisme yang lebih bagus, dengan memastikan bahwa yang menyusun ini adalah orang-orang yang memang peduli dengan kesejahteraan baik itu nelayan maupun pembudidaya. Masih mahal, jelas masih mahal kalau menurut kita sih.
Dan soalnya kita kan yang kita budidaya itu yang mereka nggak bisa kirim kan. Ya sepatutnya si pemerintah itu perketat lagi gitu. Soalnya ilegal ini nggak pernah putus ya. Paling berhenti 2-3 hari jalan lagi. Nanti kalau ada yang ditangkap baru jangan nutup 1-2 hari jalan lagi, begitu seterusnya. Oke. Terus kondisi KJA sendiri masih banyak yang kosong? Iya. Masih banyak yang kosong, berarti belum ada yang lagi pembibitan ya? Iya. Karena menunggu harga murah gitu ya? Ada sih yang juga yang sudah terisi kan. Kalau saya sendiri belum ngisi lagi. Karena masih nunggu harga murah. Iya. Oke.